Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Anda. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai ulasan ekranasi novel yang diangkat ke layar lebar, yakni yang berjudul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Nah, kehidupan manusia yang berbudaya selalu menutur adanya transformasi. Transformasi ini adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Jika suatu hal atau keadaan yang berubah itu adalah budaya, nah budaya itulah yang mengalami perubahan transformasi karya sastra ke genre yang lain, memberikan implikasi pada perubahan bentuk dan struktur cerita. Sebagai contoh yaitu sebuah novel dapat mengalami pengurangan atau penambahan cerita ketika bertransformasi ke dalam film. Nah, cara menyajikan cerita pun mengalami perubahan dari bentuk tertulis ke bentuk tayang gambar. Dalam hal ini, karya sastra akan muncul dalam wujud yang sangat berbeda. Nah, alur pada novel Laskar Pelangi itu sendiri pada pembukaan atau awal cerita menggambarkan pada saat hari pertama, yang mana penerimaan murid SD Muhammadiyah selanjutnya pada tengah konflik SD Muhammadiyah hampir ditutup karena kekurangan satu orang murid. Nah, keadaan menjadi terselamatkan setelah kedatangan Harun dan menggenapkan jumlah murid menjadi 10 orang. Nah, pada komplikasi ditemukan peristiwa Lintang bertemu dengan buaya, diceritakan sekali dalam novel ini gitu. Nah, lalu ada pula Karnaval 17 Agustus, merupakan titik eksistensi SD Muhammadiyah, dan ditemukan pula Ikal. Nah, Sahal dan Lintang mengikuti lomba cerdas cermat yang mempertaruhkan reputasi SD. Nah, masih terkait alur, yakni klimaks. Nah, novel tidak menceritakan peristiwa Paharpan meninggal dunia dan Lintang terpaksa meninggalkan bangku sekolah, dan pada alur penyelesaian atau akhir diperoleh data antara lain Ikal berhasil sekolah di Paris dan Lintang menjadi narasumber budaya dan menulis novel, dan Trapani dan ibunya menjalani perawatan di Jaal Batu. Nah, lalu Bumus menjadi guru matematika di SD Negeri 6 Belitung Timur. Nah, kalau cerita di alur cerita pada film pada novel yang berjudul Laskar Pelangi ini, pada pembukaan atau awal cerita sebelum masuk pada adegan pertama, terlebih dahulu ada kredit titel, yang mana baru film memvisualisasikan adegan hari pertama penerimaan murid baru SD Muhammadiyah. Selanjutnya murid baru SD Muhammadiyah tengah konflik, yakni di dalam film ini memvisualisasikan adegan konflik ketika SD Muhammadiyah hampir saja ditutup karena kekurangan satu orang murid. Nah, di situ keadaan berubah, terselamatkan setelah kedatangan Harun, yang mana Harun mendaftar menjadi murid ke-10. Nah, yang mendaftar menjadi murid ke-10 pada komplikasi ditemukan diantaranya film memvisualisasikan adegan Lintang berkali-kali dihadang buaya. Nah, ketika dalam perjalanan berangkat ke sekolah, film memvisualisasikan juga adegan Karnaval 17 Agustus, dan Ikal, Mahar, dan Lintang mewakili SD Muhammadiyah dalam lomba cerdas cermat. Nah, masih terkait alur dalam memvisualisasikan novel Laskar Pelangi ke dalam film, yakni klimaks. Nah,
pada film memunculkan adegan klimaks, yaitu kepergian Pak Harpan meninggal dunia. Nah, film juga memvisualisasikan adegan Lintang harus meninggalkan bangku sekolah. Nah, pada alur penyelesaian atau akhir diperoleh data antara lain mimpi Ikal untuk bersekolah ke Paris telah berhasil diwujudkan. Lintang telah berkeluarga dan mempunyai 1 orang putri, dan tidak diceritakan juga Mahar setelah dewasa. Tidak diceritakan juga Trapani dan ibunya di Jakarta. Nah, adapun tokoh pada novel. Nah, tokoh pada novel ini ditemukan tokoh pada novel Laskar Pelangi, yakni yang pertama ada Ikal. Nah, di dalam novel ini Ikal digambarkan sebagai anak yang gigih, berani, dan pantang menyerah dalam mengerjakan mimpinya. Yang kedua ada Lintang. Nah, di dalam tokoh pada novel Lintang digambarkan sebagai anak yang cerdas, yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga ada Mahar. Nah, Mahar ini karakternya yang berbakat dan memiliki minat besar pada seni. Dan yang keempat ada Sahara. Nah, karakter Sahara ini yaitu seorang sosok perempuan cantik, temperamental, terus ketus, skipitis, dan susah diyakinkan, dan juga menjunjung tinggi nilai kejujurannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada Harun. Nah, karakter Harun di dalam cerita novel ini yang beliau itu agak terbelakang tuh mentalnya, tetapi dia juga santun, pendiam, dan murah senyum. Selanjutnya ada Trapani. Nah, karakter Trapani ini yaitu sebagai pria yang tampan, penuh pesona, tak banyak bicara, dan sangat berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibunya. Dan selanjutnya dalam novel ini tokoh Pak Mahmud dan Pak Zulkarnain, juga Pak Bakri itu tidak ada gitu. Dan yang terakhir di dalam penokohan di dalam cerita novel juga tidak menceritakan Pak Harpan meninggal secara tiba-tiba. Nah, sekarang tokoh pada film. Nah, di dalam film Laskar Pelangi ditemukan tokoh pada film tersebut, yaitu yang pertama Ikal. Nah, Ikal ini karakternya sama Ikal lebih manusiawi. Dengan adegan itu Ikal merasakan kecemasan, bahkan keputusasaan. Yang kedua ada Lintang. Nah, Lintang ini di dalam film digambarkan atau diceritakan lebih dewasa. Dengan adegan Lintang tersebut, Lintang bertanggung jawab mengasuh adik-adiknya ketika ayahnya lama melaut. Dan yang ketiga ada Mahar. Nah, Mahar ini di dalam film lebih mengapresiasikan karakter, memunculkan adegan ia berbakat dalam seni gitu, terutama memunculkan adegan ia sedang bernyanyi gitu. Dan yang keempat ada Sahara. Nah, di dalam film ini tokoh Sahara tidak mengalami perubahan karakter, jadi karakternya sama dengan cerita yang ada di dalam novel. Nah, yang selanjutnya yaitu Harun. Seperti dalam novel, karakter Harun tidak ada perubahan, berarti ketika divisualisasikan ke dalam film juga karakter Harun sama dengan karakter yang ada di dalam cerita novel tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada Trapani. Nah, Trapani ini di dalam film justru tidak menonjol karakter si Trapani itu, yang memiliki karakternya itu di dalam cerita novel dijelaskan bahwa Trapani itu memiliki ketergantungan terhadap ibunya gitu. Tapi di dalam cerita film Trapani karakternya itu tidak menonjol gitu. Dan selanjutnya di dalam film Laskar Pelangi
memunculkan karakter tokoh baru, Pak Mahmud, Pak Zulkarnain, dan Pak Bakri. Berbeda dengan tadi di dalam penokohan cerita novel. Jadi tokoh 3 orang ini tidak ada gitu. Nah, yang terakhir, film memvisualisasikan adegan di mana Pak Harpan meninggal secara tiba-tiba. Nah, dari segi perbedaan antara penokohan dalam novel dan tokoh-tokoh di dalam film yang berjudul Laskar Pelangi ini, ada perbedaannya gitu. Yang pertama, perbedaan itu terdapat perbedaan alur pembuka antara novel dan film. Nah, di dalam film menceritakan kredit title sebagai pembuka cerita sebelum masuk pada adegan pertama. Nah, yang kedua, tidak terdapat perbedaan alur konflik dan komplikasi antara novel dengan film. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan alur klimaks antara novel dan film. Jadi, yaitu di antara film memvisualisasikan adegan Pak Harpan meninggal dunia yang diceritakan dalam novel. Dan yang keempat, terdapat perbedaan alur akhir novel dan film. Yang kelima, terdapat perbedaan karakter tokoh Ikal, Lintang, dan Trapani. Dan yang keenam, film memunculkan karakter Pak Mahmud dan Pak Zulkarnain sebagai tokoh protagonis dan antagonis, sedangkan tokoh Pak Bakri sebagai tokoh antagonis SD Muhammadiyah. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengembangkan alur dan film sehingga cerita lebih menarik ditonton. Di dalam wujud perubahan alur dari novel ke film, dari segi deskripsi data baik dalam novel maupun filmnya sama-sama menggunakan teknik alur maju karena dapat ditinjau dari segi penyusunan peristiwa aspek alur yang menyusunnya, dimulai dari awal cerita, adanya konflik, komplikasi, dan klimaks, dan kemudian berakhir pada akhir cerita penyelesaian. Nah, pada umumnya cerita bergerak melalui serangkaian peristiwa menuju klimaks setelah melampaui eksposisi dan komplikasi tertentu dan berakhir pada penyelesaian secara logis. Mungkin itu ekstranasi antara novel Laskar Pelangi diangkat ke layar lebar atau film, yang mana terjadi adanya perubahan. Nah, perubahan itu adanya dari segi ada yang pengurangan adegan dan ada juga penambahan adegan, yang mana ketika cerita di novel adegan ini tidak ada, tetapi di dalam ketika diangkat atau diekranasi ke dalam film maka adegan itu jadi ada gitu. Mungkin itu sedikit ulasan ekranasi yang pada novel Laskar Pelangi yang diangkat ke dalam sebuah film. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada keliruan dalam menyampaikan ataupun melafalkan sebuah kata atau kalimat. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.